Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Topes 2021 berjumpa lagi bersama saya Muhammad Husin di bincang asik pada sore hari ini, dan hadir di studio kami hari ini luar biasa bisa Bapak GM, Bapak Bambang. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore Mas Husein dan selamat sore pemirsa Sripoku TV dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu. Salam sehat, luar biasa Pak. Sore hari ini Pak GM kita hadir di gedung Geraha Tribun ini dalam rangka undangan khusus beliau. Undangan khusus tim reaksi ya, karena beliau baru selesai bekerja. Tidak, sebenarnya beliau telah juga, tapi karena mengundang memenuhi undangan dari netizen juga minta dihadirkan Bapak GM Pejabat Bersuro. Hari ini juga kita hadir. Nah, spesial hari ini pemirsa kita sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu tetap kreatif di masa krisis. Pasti sudah sangat paham ini pemirsa, kalau sudah kreatif tetap kreatif di masa krisis ini. Baik pemirsa, sebelum kita mulai bincang-bincang santai kita pada hari ini, di tangan saya ini ada sebuah buku seperti ini. Ini bukunya Nyala Asa. Pasti pemirsa penasaran siapa yang di tengah badai corona. Nyala Asa di tengah badai corona. Buku ini mungkin bagi pemirsa yang penasaran, ini ditulis di tengah badai corona. Ternyata di tengah krisis. Pertama Pak GM, di balik kesulitan ada hikmah kali ini ya. Dan beliau dan Pak Bambang lah yang menulis buku ini setebal 212 halaman, 212 pendekar Wira Sableng. Nggak sengaja. Dengan 5 bab lebih, dengan 5 bab dan beberapa banyak foto. Nanti kalau pemirsa yang berminat Pak GM ya, nanti bisa kita kasih. Siap. Yang berminat, nanti kalau ada mungkin Pak GM ya, 10 penanya pertama kali ya, 10 penanya pertama yang berminat untuk memiliki buku. Boleh. Ini versi e-booknya juga ada. Versi e-booknya ada. Baik. Pak GM, baik. Mungkin Pak GM bisa menjelaskan ini latar belakang kenapa tercipta buku ini. Oh ya. Terima kasih Mas Husein. Ya. Jadi buku ini kami tulis tahun lalu ketika awal-awal pandemi. Saat itu kan pandemi ini kejadian yang luar biasa. Kita semua tergagap-gagap, terus terang. Kami juga begitu di PLN. Bagaimana tiba-tiba kemudian ada gelombang yang luar biasa, dan kami anggap ini suatu pengalaman yang luar biasa. Sayang sekali untuk dilewatkan. Karena itu kami coba menulis, mengumpulkan catatan-catatan terkait dengan aksi-aksi PLN di masa pandemi dan juga upaya-upaya kita untuk berkelit dari kesulitan di masa pandemi ini. Kemudian kita kumpulkan menjadi satu buku. Tapi buku ini latarnya adalah ketika saya bertugas sebelum tugas di Palembang. Saya tugas di Padang, di Sumatera Barat. Dan latarnya di sana memang. Tapi secara umum ini bercerita terkait dengan bagaimana PLN berkelit di masa pandemi dan juga berusaha untuk tetap menjaga keandalan pasokan listrik di masa pandemi ini. Kira-kira bisa disampaikan ke pemirsa dan netizen Pak, kira-kira latar belakang kok bisa terpikir bikin buku ini gimana ceritanya? Ya, karena saya waktu itu ya tadi seperti kami sampaikan tadi bahwa kami menganggap pengalaman menghadapi pandemi ini adalah pengalaman yang sangat baru bagi kita semua dan luar biasa, sehingga hampir setiap hari saya menulis baik entah di handphone atau di laptop atau di PC komputer di kantor gitu, saya tulis satu tulisan, besok satu tulisan gitu ya, ketika ada apa lagi kegiatan apa saya tulis gitu, kemudian ternyata terkumpul cukup banyak, sehingga kemudian kita ada inisiatif untuk mengumpulkan dan menjadikan. Sebentar Bang. Pak Bambang menulis ini emang ada latar belakang penulis atau gimana? Enggak juga sih. Apa karena dulu pernah di komunikasi? Dulu saya pernah tugas di Humas juga, di PLN ini, cukup lama dan banyak bergaul dengan kawan-kawan seperti Mas Husein, kawan-kawan gini, media gini, akrab lah. Sehingga nulis-nulis ya salah satu jadi bagian
tugas saya gitu, menulis press release, menulis background, menulis artikel. Gitu. Berarti bukan sesuatu yang baru lagi. Bukan satu yang baru kebetulan begitu. Baik, kalau kita lihat saya di bab pertama nih kayaknya. Di bab pertama kita buka pemirsa, di bab pertama ini itu kaitannya dengan apa? Rutinitas yang tak lagi seperti biasa di bab pertama itu. Saya mirip seperti buku ini juga Pak JM, kami pernah membuat semacam semacam webinar juga, semacam laptop juga dengan para dokter dan para medis ya. Alhamdulillah beberapa direktur rumah sakit seperti Sulianti Saroso Jakarta, Rumah Sakit Asri Bandung, kemudian Padang, para direktur utamanya juga ternyata mereka itu kreatif juga. Di tengah pandemi ini mereka menulis puisi. Nah, jadi puisi. Kami buat dulu tuh judulnya dokter berpuisi di masa pandemi. Ternyata luar biasa. Kami kumpulkan lebih dari 500 puisi karangan tenaga kesehatan. Ternyata para nakes itu dokter-dokter puitis juga ya? Ya, mungkin Pak JM ya, karena mereka tidak bisa kemana-mana gitu ya. Penyaluran. Akhirnya penyaluran ke situ. Apakah seperti itu juga dialami oleh Pak JM? Waktu itu sebelum ke bab 1 ini Pak? Saya ngalamin juga itu. Artinya kan kita awal-awal pandemi itu kan semacam kena lockdown ya. Meskipun tidak lockdown 100%, tapi kita kan nggak boleh kemana-mana gitu kan. Di rumah saja, di rumah terus. Akhirnya pelariannya ya nulis, karena kebetulan juga hobi nulis. Jadi pelariannya ya ke tulisan. Nah, itu backgroundnya Pak ya. Background. Baik. Sekarang Pak, bab 1 tadi Pak. Bab 1. Kaitannya dengan kondisi. Tapi saya lihat di buku ini banyak ada sambutan dari Gubernur Sumatera Barat juga luar biasa nih, ada direktur juga. Nah, kalau bab 1 ini kan kayaknya ada semacam keterkejutan dengan situasi yang tidak biasa, tidak lazim. Iya. Awal-awal waktu itu kan di Sumbar itu belakangan masuknya. Iya. Masuk virus masuk virusnya itu belakangan. Ya. Karena awal-awal masih zona hijau. Sudah sekian lama, hampir sebulan. Tapi kita sudah ada kekhawatiran karena terbuka sekali, ada beberapa pintu masuk, bandara, pelabuhan dan segala macam terbuka sekali, sehingga sepertinya tinggal nunggu waktu. Sehingga kita sebenarnya kemudian ketika tiba ada yang terpapar, itu kita kaget tapi nggak kaget juga karena terduga, sudah diduga sebelumnya. Iya. Kemudian ya udah saya tulis bagaimana kita tiba-tiba kemudian tidak melakukan sholat Jumat di masjid itu tidak mudah ternyata, karena banyak pro kontra dari kawan-kawan gitu. Kenapa tidak laksanakan aja sholat gitu? Menjaga saf di masjid pun itu kan pro kontra juga. Masjid Cahaya ya. Masjid kantor ya. Jadi itu yang menjadi apa yang latar belakangi sehingga semua rekam jejak COVID di lingkungan wilayah kerja Pak JM ini itu terdokumentasi dalam tulisan ini. Insya Allah terdokumentasi. Ya. Kemudian kalau di bab 2 itu mengurangi risiko peningkatan kewaspadaan itu seperti apa? Ya, itu artinya kemudian bagaimana kita berkelit menjaga kawan-kawan, karena kawan-kawan ini kan kita di-brief oleh manajemen supaya listrik tidak boleh terganggu di masa pandemi. Di masa kondisi normal pun listrik nggak boleh terganggu, apalagi di masa bencana non alam. Meskipun bencananya non alam, tapi listrik nggak boleh terganggu, tetap harus andal sehingga kita menjaga kawan-kawan, khususnya kawan-kawan yang ada di istilahnya itu di fungsi-fungsi kritikal, seperti yang menjaga langsung keandalan, kemudian menjaga unit-unit pengatur beban, kemudian petugas pelayanan gangguan dan macam-macam. Ini semua kita jaga seperti VVIP mereka. Kita antar jemput, kita berikan suplemen vitamin, kita berikan APD dan segala macam. Itu pegawai-pegawai yang bertugas di fungsi kritikal. Nah, kita menjaga supaya layanan listrik ke masyarakat tidak terganggu. Seperti itu. Iya. Ada pertanyaan yang menarik ini Pak. Ini butuh berapa lama? 212 halaman Pak. Waduh, berapa lama? Lama ini. Lama. Karena saya ngumpulkan satu, nulis satu, sambil kebetulan kan di kantor juga saya tidak work from home 100% karena ada ruangan, jadi saya sebagai pemimpin unit di situ juga harus
mengkoordinir semuanya. Jadi saya Betul. ke kantor tiap hari kegiatan. Jadi lama, sekitar 6 bulan lah. Saya jujur aja iri sama Pak GM ini pemirsa, karena 6 bulan sudah bisa membuat satu buku. Ini kira-kira buku ini nanti diapakan nih Pak? Untuk ada target tertentu? Buku ini sebenarnya lebih ke untuk kawan-kawan internal PLN dimanapun, ini semacam memoir, catatan gitu ya. Ya. Yang saya pengen ini juga menjadi semacam inspirasi bagi kawan-kawan, khususnya pegawai-pegawai muda PLN, ini bahwa kita di masa pandemi pun tidak boleh kendor. Ya. Tetap kita harus mengeluarkan aksi-aksi korporasi, kita harus tetap menjaga keandalan masalah listrik, melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Intinya Pak, jadi kita waktu itu pasti mengingatkan bahwa kita khususnya kepada karyawan PLN di lapangan dalam kondisi apapun, yang namanya tetap kreatif itu sangat dibutuhkan. Kreatif itu harus tetap. Justru dalam kondisi-kondisi terjepit seperti ini, seharusnya biasanya kita lebih kreatif. Sama seperti Muncul. kami Pak. Ya. Kami itu begitu sudah deadline, baru ide itu keluar. Pokoknya deadline ya. Kalau nggak ditekan, santai Pak. Begitu ditekan, baru keluar seluruh kemampuan dari untuk menyelesaikan satu naskah dan sebagainya. Ya. Baik, Pak GM, satu pertanyaan, apakah setelah mutasi ya pindah hijrah lah ya dari Sumatera Barat ke Sumatera bagian selatan ini akan juga ada buku-buku? Namun sebelum Pak GM jawab pertanyaan ini, kami akan lihat dulu info ya sebagai berikut. Tekad kuat terang di negeri, pancarkan cahaya sinar nan abadi, nyala asa pasti, semangat yang takkan pernah henti. Sesulit apapun dihadapi, tetap tulus ikhlas dan terus bersinergi, akhlak pedoman diri bagi insan PLN sejati. Demi Indonesia terang, segala rintangan tak akan jadi penghalang. Demi Indonesia terang, hingga pelosok negeri layani pelanggan. Demi Indonesia terang, segala rintangan tak akan jadi penghalang. Demi Indonesia terang, hingga pelosok negeri layani pelanggan. BUMN untuk Indonesia, PLN, power beyond generation. Penyanyi ada di sini. Kamu nggak ada apa lagi nih? Ini lagu baru dirilis oleh kawan-kawan kemarin bulan lalu pada saat peringatan Hari Listrik Oh Nasional. gitu. Iya. Jadi kami juga dapat kejutan juga nih lagu-lagu yang berkaitan dengan nyala asa ini. Baik Pak, pertanyaan tadi Pak Jem, apakah ada juga? Ya pengennya begitu Mas. Karena gini, PLN ini kan banyak sekali objek-objek yang bisa ditulis. Ya. Karena kita ini kan melayani masyarakat di seluruh pelosok negeri. Tantangannya luar biasa, dinamikanya luar biasa. Melayani masyarakat di ujung-ujung, kemudian menarik jaringan, seperti contoh seperti gambar-gambar tadi, Ya. itu di Bengkulu, di mana itu dari ujung-ujung itu nggak mudah. Kita melistriki saudara-saudara kita di seluruh pelosok itu adalah romantisme yang luar biasa. Romantisme yang luar biasa. Jadi sangat layak untuk ditulis. Saya pengen juga nulis di situ. Gitu. Kalau kurang tenaga editorial gitu ya.
Kolaborasi, bagus itu, bagus. Baik. Insya Allah. Pak Jim tadi Pak Jim menyebutkan bahwa ada pertanyaan masuk kayak dari beberapa pertanyaan. Kita tampilkan dulu sebentar. Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana membagi waktu menulis dengan kesibukan sehari-hari, Pak? Ya, menulisnya di sela-sela kesibukan sehari-hari. Artinya gini, ya kita kan ngatur waktu sebaik-baiknya ketika selesai jam kantor atau malam, ini kan banyak. Ya. Tentu kita juga nggak ingin dengan menulis itu justru waktu-waktu, tugas utama saya kan bukan menulis. Ya. Tugas utama saya kan melayani masyarakat. Menulis saya, Pak. Nanti kan mengambil jatahnya kan nggak. Jadi di sela-sela kesibukan itu. Ya. Gitu. Pasti ya segala sesuatu, Pak. Mungkin kan memulai sesuatu itu pasti ada kesulitan, Pak. Betul, mulainya yang Ya, memulai sesuatu itu pasti ada kesulitan, seperti jangankan Pak JN, kami pun kadang-kadang sehari-hari berada di ruang redaksi, kadang-kadang untuk memulai kalimat pertama, huruf pertama yang akan kami tulis itu mikir dulu, karena huruf pertamanya ya. huruf pertama itu apa yang mau kita Kata pertama kata apa pertama gitu ya. apa gitu ya. Tapi ketika Betul. sudah dapat itu langsung lancar ya. Biasanya wartawan begitu. Baik. Tadi itu, Pak, karena ada tekanan sudah harus selesai, jadi keluar. Itu jadi memang tidak, aktivitas menulis tidak mengganggu. Tidak boleh mengganggu. Tidak boleh mengganggu. Karena nanti kalau mengganggu saya ditegur juga oleh atasan saya. Saya punya atasan juga. Ya. Tidak boleh kemudian asik menulis, ternyata banyak pelanggan mengalami padam, itu kan nggak boleh. Iya, betul Ironis juga. itu. Betul. Saya harus fokus ke pelayanan masyarakat. Baik, Pak JM, ini kembali ke soal buku ini. Ini saya menarik, kayak seperti masih juga ada menyangkut di beberapa pertanyaan yang muncul kaitannya dengan subsidi untuk siapa nih, Pak? Gimana? Subsidi untuk siapa, Pak? Oh, subsidi listrik untuk siapa? Ya. Iya. Subsidi listrik untuk masyarakat yang berhak. Karena itu sudah diatur oleh undang-undang bahwa yang menyatakan undang-undang energi, Ya. yang menyatakan bahwa pemerintah memberikan subsidi kepada pelanggan yang tidak mampu. Itulah yang berhak mendapat subsidi. Kalau pelanggan-pelanggan mampu mendapat subsidi, itu artinya merampas hak dari saudara-saudara kita yang kurang mampu. Kita. Kalau definisi ketentuan untuk mendapatkan subsidi itu gimana, Pak? Sudah diatur, pemerintah memiliki tim TNP2K, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Ya. di mana yang mendapatkan subsidi itu sudah ada datanya di sana. Jadi PLN tinggal mengambil data itu, cocokkan, misalnya ada pelanggan mau minta sambungan listrik, ada nggak datanya di data TNP2K? Kalau nggak ada ya nggak mendapatkan subsidi. Betul. Tidak berhak mendapatkan subsidi tarif listrik yang bersubsidi. Baik. Yang bersubsidi itu adalah pelanggan 450 PA atau 450 watt dan sebagian 900 watt. 900 watt. 900 itu ada yang bersubsidi, ada yang enggak. Kalau 450 semua bersubsidi. Baik. Ini ada pertanyaan lagi dari YouTube, dari Sri Fuku TV, dari Mira Peswani. Apakah pengalaman yang paling berkesan saat nulis buku ini? Apakah Bapak harus baca-bacaan dulu? Apa ada ritual-ritual tertentu, Pak, untuk bisa nulis? Ada sebagian orang harus ritual-ritual tertentu. Pengalaman paling berkesan itu bagaimana, karena ini semacam memoir, semacam catatan saya yang saya lakukan. Iya. Jadi bagaimana menuangkan apa yang kita lakukan itu dalam sebuah tulisan. Betul. Gitu. Misalnya gini, misalnya ada ini saya menulis membungkus kantor dengan hashtag rumah saja. Ini pengalaman dari kegeraman, karena waktu itu sudah banyak yang terpapar, sudah ditetapkan PPKM segala macam, tapi di jalanan masih ramai saja, di luaran masih ramai. Sehingga kita pengen ikut bantu pemerintah, bukan bantu, tapi kita juga berkewajiban untuk ikut mensosialisasikan hashtag di rumah saja itu. Sehingga kantor itu kita penuhin dengan spanduk-spanduk di rumah saja gitu. Itu diawali kegalauan, kegeraman. Karena faktanya seperti itu kan, Pak? Ya. Faktanya seperti itu kan?
orang bukannya berdiam di rumah, tapi justru di luar rumah lebih banyak. Justru di luar rumah rame, di tempat-tempat umum masih rame segala macam. Padahal tiap hari waktu itu jumlah yang terpapar itu terus meningkat. Itu gimana Pak setelah Pak CM memuat hashtag di rumah saja itu, kelihatannya di kantor-kantor sini gimana? Ya, kalau di kantor kita kan atur, Ya. ada work from home, work from office, gitu ya. Ya. Berapa persen yang ketika level PPKM-nya sekian, itu berapa persen itu sudah diatur. Jadi kita ngikutin aja ketentuan itu dari holding, dari kantor pusat sudah ada ketentuan itu, kita ikutin Ya. itu dan kita jalankan, dan intinya kan untuk menjaga supaya bisa dengan leluasa mengatur physical distancing di kantor. Seperti ini berjarak, Betul, kan? betul Pak. Nah Pak, saya tertarik di halaman 24 ya. Nah, Apa ini? doa pagi untuk karyawan yang terpapar. Mungkin saya apakah ini ketika Pak GM mendengar karyawan terpapar gitu ya, gimana perasaan sebagai pimpinan unit waktu itu, sehingga ada tulisan doa pagi untuk karyawan terpapar. Itu reaksi gimana Pak? Ya, ini ketika pertama kali karyawan kami ada yang terpapar, Pak. Ini 20 Juli tahun lalu ya. Ya. Itu sebelumnya kan saya berusaha semaksimal mungkin supaya kawan-kawan ini tidak terpapar. Ya. Ketika bulan Maret, April, Mei, Juni, ternyata di bulan Juli itu kita kebobolan sempat juga. Berapa bulan bertahan gitu ya? Ya, 5 bulanan lah ya, 4 bulan, 5 bulan. 4 bulan bertahan itu tidak. Setelah masuk bulan kelima, Masuk bulan ada yang kelima, terkena. Juli ternyata ada yang Itu gimana Pak perasaannya? Mendengar itu loh. Iya, shock. Terus terang shock. Kaget sekali karena ternyata kebobolan juga. Gitu. Iya. Kebobolan. Kemudian saya kumpulkan waktu itu teman-teman unit-unit secara Zoom gitu ya. Iya. Secara Zoom untuk kita lebih waspada dan segala macam, dan kita kirim doa. Itu. Latar belakangnya seperti itu. Seperti itu. Gitu. Saya ingin pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya lebih lanjut, kami persilakan. Jujur saja ini catatan-catatan memorial yang luar biasa, yang sepertinya selama pandemi itu tidak terlewatkan, semua terdokumentasi dalam buku ini. Dan saya pengen juga dikritisi. Buku ini gimana supaya buku berikutnya lebih bagus. berarti kita nanti ke depan kita buat sesi ketiga kaitannya dengan bedah buku. Nanti kita akan undang para analis ahli bahasa. Mungkin kita punya analis bahasa luar biasa, Pak. Namanya Dr. Haja Iza dan Sukri MPD. Beliau salah satu dosen sastra UNSI. UNSI ya. Beliau juga kita undang waktu itu tampil untuk mengkritisi puisi para dokter. Jadi dokter berpuisi, dia mendiagnosanya Pak. Jadi gantian. Bukan dokter yang mendiagnosa, ini diagnosa. Bukan, hasil karya berupa puisi itu didiagnosa oleh Dr. Iza. Itu luar biasa dahsyat Pak. Wow, rame itu. Ini ada pertanyaan lagi Pak Jien dari Iwan Ariset Yadi ya. Tentu tidak mudah menyempatkan waktu menulis di sela-sela kesibukan sebagai general manager. Bagaimana bisa menjaga ritme mood, ya benar juga sih, kadang-kadang ada mood atau tidak mood ya, dan inspirasi sehingga bisa sampai selesai hasil buku ini. Pertanyaan itu Pak yang saya agak underline juga, ritme mood. Nah, Mood. apa memang Kalau nggak mood berhenti dulu. Artinya gini, ya terus terang ini kan yang tadi saya katakan kena lockdown itu, biasanya terus terang waktu tugas di sana kan saya keluarga di luar kota. betul? Sehingga ketika lockdown, dalam tanda petik ya, lockdown. Saya jeda dulu Pak. Bapak GM waktu itu keluarga di luar kota, atau tidak ketemu Pak? Tapi tidak seperti Bang Toyib ya, yang 2 kali puasa. Nggak sampai. 2 kali puasa, 2 kali lebaran nggak pulang-pulang. Nggak sampai. Tapi waktu itu paling panjang 3 bulan atau 4 bulan. Ya, betul. Nggak pulang biasanya kan 2 minggu sekali atau 3 bulan. Seperti lagu itu Bang Dwi, Pak ya. Iya. Artinya nggak bisa pulang, ya udah pelariannya ya ke weekend gitu, udah berkutat dengan laptop. Jadi istri kedua laptop ya, Pak. Laptop dan handphone gitu. Baik. Jadi, Iya. Gimana Pak, pertanyaan tadi, apakah memang betul tidak ada ritme moodnya itu?
Ya, kalau lagi nggak mood, berhenti dulu. Berhenti dulu, nyari hiburan, nyari mood. Kan kalau di dalam masa pandemi itu kan, waktu itu, Ya. betul-betul kita di rumah saja. Keluar kantor, dan saya tidak bisa sembarangan juga, karena saya merasa juga sebagai pemimpin unit, sebagai role model, saya ingin berperan sebagai role model. Kalau saya keluyuran, dilihat kawan-kawan nanti kan jelek gitu loh. Betul. Saya ingin jadi role model, saya di rumah saja. Ya sudah, olahraga di rumah, kemudian kegiatan di rumah, pakai Zoom, Ya. reuni sama teman-teman juga dari rumah, segala macam, betul-betul di rumah. Itu memang kemerdekaan dirampas betul, Pak ya. Dirampas betul, dan itu kita merasakan betul. Dan yang paling paling mengharukan atau paling memprihatinkan ketika kita masuk bulan puasa, Lebaran, yang biasanya kita bisa bersama keluarga. Ya, betul. Meskipun kami kalau Lebaran juga nggak bisa pulang pada malam Lebaran dan hari Lebaran karena menjaga listrik. Betul. Tapi besoknya atau kan bisa Ya. pulang. Ini kita nggak bisa pulang sama sekali. Ya udah, kita harus terima itu, dan pelariannya ke sini. Kalau memang betul-betul tidak mau, Berhenti lah. Baiklah. Baik, ini ternyata banyak pertanyaan nih, Pak ya. Dari Estiana Widiarti, masuk dari pertanyaan dari link YouTube kita, dari SC Puku TV. Buku Nyala Asa ditulis pada waktu Pak JM berdinas di PLN unit wilayah Sumbar, Pak. Setelah berdinas di Palembang, sama seperti pertanyaan tadi, Ya, ya. apakah sudah ada kisah-kisah inspiratif yang terbesit, termasuk jadi objek tulisan juga nih kehadiran Pak JM di studio Geraha Tribun. Oke, kisah-kisah sudah terbersit, ada. Ada. Misalnya- Kira-kira bayangannya Bayangannya, berapa bab, berapa lembar gitu. Saya justru pengen judulnya sama, tapi dikasih ini dua, apa namanya ya? Oh, season 2, serial 2 ya. Serial. Karena judul ini menurut saya kok pas sekali gitu ya. Apa Pak? Kita lari ke judul. Nyala Asa itu gimana? Cerita. Mungkin Oh iya, mungkin Pak JM, kita kembali ke awal lagi. Mungkin Pak JM memilih judul ini Nyala Asa. Saya pikir ini Nyala Asap, Pak ya. Nyala Asap. Asa gitu. asa, harapan. Harapan. Bagaimana di masa sulit ini kita tetap harus bisa menyalakan harapan agar kita tetap optimis menghadapi masa-masa ini, kita bisa melewati masa ini dengan Iya, baik. betul. Simpel saja sudah. Betul. Jadi harapan Harapan. terus menyala. Harus terus menyala supaya kita Seperti tetap optimis. listrik lah ya. Listrik seperti listrik yang terus menyala. Tapi listrik bisa kalau listrik padam rugi juga. rugi juga, PLN nanti ada jualan. Kekuasaan betul juga. Nah, kalau di sini kisah inspiratif, insya Allah sudah ada, tapi belum tertuang semua di kumpulan tulisan. Misalnya kemarin ketika oksigen langka. Betul. Nah, kita dapat tugas khusus itu. PLN nggak boleh mati sedetik pun di pabrik oksigen itu. Dan di sini ada. Betul. Di sini ada pabrik oksigen. Nah, saya udah nggak bisa tidur aja itu. Gimana caranya supaya nggak ada gangguan di Betul. pabrik oksigen itu? Ya udah kita treatment khusus, kita alat-alat yang khusus, nggak boleh kedip segala macam, supaya pabrik oksigen ini tidak berhenti sedetik pun beroperasi. Itu langsung dari komando pusat, Pak. Komando pusat dan dari Pak Dirut waktu itu amankan pasokan listrik ke pabrik oksigen. Termasuk objek vital kalau gitu, Pak. Ya, objek sangat vital Berarti, pada saat itu ya. Artinya ketika persoalan tabung, memang betul Pak, ketika persoalan tabung oksigen langka, Iya. pusatnya yang memproduksi oksigen itu memang kan penuh dengan harus ada di backup dengan jaringan listrik handal. Iya. Jadi memang ya, alhamdulillah Iya. ternyata memang sekarang ini kebutuhan oksigen kita stabil, Stabil. pusat produksi alhamdulillah. oksigen juga listriknya juga stabil. Iya. Nah, itu untuk kerja keras teman-teman juga. Terima kasih. Salah satu ide ya, salah satu ide materi tulisan Salah satu. di bukunya Asa sesi 2. Ini berarti harus sudah benar ini. Serius ini. Nggak main-main lagi Mas serius. Jadi Pak Jen, kalau sudah ada buku kedua, artinya kegiatan Pak JM ini kan akan terus terdokumentasi. Kalau ibarat di dunia digital itu, jejak digital itu kan tidak pernah hilang. Ketika
masyarakat ataupun kaum peneliti atau pelajar yang ingin mengetahui tentang kondisi pandemi di daerah Sumatera Barat, salah satu mungkin jadi rujukannya ini. Wah, berlebihan itu. Salah satu rujukan ini kan. Dan kita akan menunggu dokumentasi-dokumentasi lain yang berada di wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu. Sebelum itu Pak, ini ada dari Kardi Story. Keren. Ingat kata para pejuang kita dahulu, jangan lupakan sejarah. Buku ini merupakan bagian dari sejarah dan karya yang luar biasa, legitimasi dan sangat inspiratif. Makasih. Terima kasih Kak Story. Anda akan berhak mendapat satu buku dan kayaknya Pak Jim harus jumpa pers nih ya, di wilayah berkaitan dengan boleh nanti saya udah kangen juga ketemu teman-teman media ya. Baik, kira-kira informasi seperti apa lagi Pak yang ditulis dalam buku saya ini? Di sini saya lihat ada pembinaan UKM di tengah pandemi gitu ya, yang super wow itu. Oh ya, ini semacam stimulus-stimulus yang diberikan PLN kepada pelanggan-pelanggan kecil, kepada pelaku-pelaku usaha kecil. Ini kan banyak sekali. Pemerintah memberikan stimulus-stimulus ya. 450 itu sempat gratis sekian bulan. Ya, betul. Kemudian UKM segala macam ini juga ada diskon tarif dan segala macam. Baik. Itu kebijakan pemerintah dan PLN perannya adalah melaksanakan kebijakan itu. Jadi di situ kemudian juga ada yang unik-unik juga, misalnya gini, kita punya beberapa properti kendaraan listrik gitu ya, kendaraan listrik itu biasanya kita gunakan untuk kita pajang kalau ada pameran-pameran. Ya udah, karena pandemi nggak ada pameran sekian setahun lebih gitu ya, kendaraan itu bukan nganggur sebenarnya, tapi tidak dipamerkan. Ya udah kita buat aja state di depan kantor, kita taruh kendaraan listrik di situ, ya itu bisa jadi sudah seperti pameran sepanjang tahun gitu. Gitu. Terus kemudian juga pada saat pandemi ini banyak kawan-kawan yang ke kantor pakai sepeda. Kita siapkan parkir khusus untuk goeser, dan posisinya adalah di tempat yang paling VIP di kantor itu. Ya, biasanya di situ ada parkiran untuk manajemen gitu ya, manajemen harus nyala, ditaruh buat goeser itu, karena mereka sudah berkontribusi mengurangi emisi betul Pak. Gitu. Saya Pak, sebelum masuk season 3, saya ingin kumpas terakhir soal buku ini. Ini ada di halaman 108 Pak. Ada Pak Uwa di balik nihilnya tunggakan. Ini siapa sebenarnya Pak Uwan ini Pak? Iya, itu kawan aja. Kawan yang waktu itu mau pensiun di bulan Desember tahun 2020. Ya. Tapi dia masih dedikasinya tinggi sekali, masih menagih pelanggan-pelanggan yang belum membayar rekening listrik. Ini karyawan PLN. Yang masa pensiun. Mempersiapkan masa pensiun. Dia berdedikasi menuntaskan tunggakan. Ikut menuntaskan tunggakan itu, ikut turun ke tempat-tempat pelanggan yang belum membayar rekening listrik. Sehingga pada akhir tahun 2020 di unit kami itu nihil tunggakan rekening listrik. Ini prestasi juga karena tidak mudah menihilkan tunggakan. Ada saja setiap bulan itu yang tidak atau belum membayar listrik, tertunda membayar listrik. Ada juga pelanggan yang punya persepsi, mindset, bayar listrik itu 3 bulanan atau tiap akhir semester gitu itu ada. Tapi itu kan mengganggu cash flow PLN. PLN kan harus menjaga kondisi keuangan cash flow-nya supaya bisa melayani masyarakat. Artinya Pak Uwan ini Bapak melihat ini inspirasi juga nih. Inspiratif karena dia dedikasinya luar biasa. Kalau dia mau sebenarnya menjelang pensiun, sudah selesai ya. Santai. Tugas generasi berikutnya. Gitu. Saya melihat ini. Baik, kita masuk tanpa terasa pemirsa, sudah hampir 1 jam kita bincang bersama Pak Bambang, GM BTPM seluruh wilayah S2JB. Sebagai sesi terakhir, sesi 3, kami ingin mempersilahkan Pak GM untuk menjelaskan lingkup kerja BTPM seluruh wilayah S2JB kepada pemirsa sekalian. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih untuk
PLN S2DB. S2DB itu singkatan Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Jadi rumah tangga PLN itu cukup besar, ada PLN unit pembangkitan yang di hulunya, unit transmisi di tengah, unit wilayah distribusi di hilirnya. Kami di hilirnya yang bertugas mendistribusikan listrik ke pelanggan dan melayani masyarakat. Di bidang tenaga listrikan kami di 3 provinsi itu, Sumsel, Jambi, dan Bengkulu, dan tentu tugas utama kami adalah menjaga supaya mutu dan keandalan pasokan listrik yang di-deliver ke tempat pelanggan ini tetap terjaga, stabil, tidak ada gangguan. Tentu kami juga sangat mengharapkan support dari masyarakat untuk memberikan informasi hal-hal yang potensi mengganggu penyaluran listrik. Misalnya ada layang-layang yang menyentuh jaringan, ada dahan-dahan pohon yang hampir menyentuh jaringan, tolong dilaporkan ke PLN. Dan juga PLN dalam melayani masyarakat ini, mohon izin, kalau dibilang pesan sponsor boleh juga ini kali, PLN memiliki aplikasi PLN Mobile. Yang bisa di-download di Play Store. Di situ pelanggan bisa menikmati layanan apapun. Dari PLN, pasang baru, tambah daya, beli token, bayar listrik, dan segala macam. Termasuk keluhan, Pak? Termasuk keluhan. Gangguan dan sebagainya? Gangguan juga, tapi mudah-mudahan nggak ada yang ngeluh ya. Mudah-mudahan nggak ada yang terganggu listriknya. Jadi nggak perlu mengeluh. Tapi termasuk keluhan juga di cover di situ. Dan mudah sekali, sehingga karena kita memang platformnya menggunakan aplikasi. Pak, sebelum Bapak tutup, ini ada satu lagi dari Dwi Rahmat. Apa strategi Bapak ke depan dalam memimpin PLN di Sumatera Selatan agar lebih baik dari Padang lah? Insya Allah, ya tentu karena tadi tugas kami adalah menjaga pasokan listrik. Strategi kami adalah bagaimana mengamankan listrik yang sebelum sampai ke tempat pelanggan ini melalui proses yang sangat panjang. Ini barangkali yang kadang-kadang kita belum memahaminya, karena dari pusat pembangkit sampai ke rumah itu melalui jaringan transmisi, kemudian gardu induk, gardu distribusi, baru ke tempat pelanggan. Ini tentu perjalanan panjang listrik ini harus kita amankan. Jadi kita strateginya adalah melibatkan seluruh PLNers untuk bisa tetap menjaga mutu dan pasokan listrik, dan juga kita mohon support dari masyarakat. Ini satu lagi pertanyaan Bapak. Ini saya jujur aja Pak JM, siaran ini tidak saya tutup kalau banyak pertanyaan yang masuk Pak. Ini dari Arka Maheswari. Lebih milih menjadi pegawai PLN atau seorang penulis Pak? Atau ini Pak, saya tambahin, atau setelah pensiun? Saya kebetulan insya Allah akan pensiun tahun depan. Ketahuan Pak. Iya, jadi saya memilih menyelesaikan tugas sebagai pegawai PLN dan nyambung menulis. Jadi pemirsa, Pak Bambang ini, Pak CM ini tahun depan akan memasuki masa pensiun. Beliau jujur masih tetap concern dengan pekerjaannya sebagai pegawai untuk menyelesaikan tugasnya. Namun tidak untuk kemungkinan setelah pensiun kembali akan menulis. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Jadi saya harus selesaikan. Harus selesaikan. Kalau yang mengawali ada judul. Baik, ini ada pertanyaan, nanti semua pertanyaan, waduh nih. Nanti semua pertanyaan akan kita tayangkan langsung. Tanyakan langsung, boleh. Terima kasih sekali nih untuk partisipan, penanya, dan komentator yang sudah ikut meramaikan obrolan ini. Baik, pemirsa, tidak terasa waktu kita sudah sampai hampir 1 jam bincang kita bersama dengan JM PTPM Persero Wilayah S2GB, Bapak Bambang Dwianto, dan bukunya sangat menarik. Saya juga merasa iri karena beliau sangat kreatif di masa krisis ini, sudah menyudahi sebuah buku, dan beliau juga berkomitmen nanti setelah pensiun juga akan bukan menulis. Luar biasa Pak, bukunya sangat menginspirasi, ditunggu buku kedua katanya Pak. Makasih. Insya Allah mudah-mudahan ya. Makasih. Sampai sini jumpa kita pada
hari ini kami dari segenap kru redaksi TV dan mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan partisipasinya, dan setiap pertanyaan-pertanyaan tampil juga akan ditampilkan juga secara offline dan online nanti di ruang redaksi kami. Dan siaran ini pemirsa kita upload dan kita tayangkan secara langsung juga di berbagai motif acara kita seperti di Instagram, YouTube, Facebook, dan tentu akan di-share nanti besok di harian cetak di Sriwijaya Post dan Tribun Sumatera Selatan. Demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan, kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ciem. Sukses. Sukses.